Sebuah kolam besar untuk ritual pembasuhan terletak di kota Daud, situs Alkitabiah di Yerusalem. Ratusan ribu peziarah Yahudi membasuh diri di air jernih dari kolam Siloam sebelum menaiki halaman Bait Allah untuk menyembah Allah pada 3 perayaan peziarah di Israel. Sumber utama air untuk Yerusalem sesuai Alkitab, Raja Hizkia menyalurkan air dari mata air Gihon ke dalam kota tua Yerusalem melalui terowongan Hizkia yang terkenal untuk mengamankan persediaan air Yerusalem sebelum pengepungan oleh Asyur. Di sini, tempat terowongan Hizkia itu berakhir, terletak kolam Siloam, di mana orang-orang Lewi datang dan mengambil air ke dalam kendi dan membawanya ke Bait Allah dengan prosesi pujian kepada Allah, lalu menuangkannya di altar sebagai persembahan syukur kepada Allah atas hujan yang akan datang dan tahun yang subur. Air ini muncul dalam beberapa kisah Nabi dalam Alkitab. Memperingati Yehuda terhadap jalan mereka yang kompromi dan invasi Asyur yang segera datang, Yesaya memohon dalam kitabnya pasal 8 yang berkata, "Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya." Dengan kata lain, menolak air dari kolam Siloam dan mata air Gihon yang berdenyut dengan tenang dari kedalaman bumi dan lebih memilih jalan-jalan duniawi, Israel akan menderita kebanjiran air dari bangsa-bangsa kafir. Dan kolam kuno ini berdiri sebagai saksi dari peristiwa tragis tersebut sampai hari ini. Ketika Yesus tiba di Yerusalem, Ia hanya melakukan 2 mujizat, menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda dan orang buta di sini, di kolam Siloam. Yohanes pasal 9 berkata kepada kita, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Maka pergilah orang itu membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Rabi-rabi kuno mengajarkan bahwa apabila seorang bayi dilahirkan dengan penyakit cacat, itu karena seseorang telah berdosa, entah bayinya atau orang tuanya. Dan ini adalah alasan murid-muridnya bertanya. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak. Kecacatan ini adalah untuk kemuliaan Allah, karena Yesus ada di sini." Lalu Ia mengirim orang tersebut untuk membasuh diri di kolam Siloam, di mana ia memperoleh penglihatannya kembali. Tepat di sini, di air yang jernih ini, mujizat mencapai konklusinya, dan Yesus menyatakan bahwa kehadiran dan kasih-Nya dapat mengatasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih telah menonton. Apabila Anda ingin melihat versi lengkap dari video ini atau mempelajari lebih lanjut mengenai situs ini, silakan klik di bawah ini.